Pesona Ustadz Tampan, Bab 52, Gigi Kelinci. Sierra kepo dengan apa yang dilakukan adiknya. Ternyata diam-diam Amar sudah mendekati anak Ustadz Isa, tapi dia masih bingung kenapa dia menulis nama kontak itu dengan gigi kelinci. Mata Amar fokus dengan telepon genggamnya, dan Sierra di belakangnya sudah senyum-senyum sendiri. "Dek, kamu tahu nama lengkap anak-anaknya Tante Sonia siapa?" "Michelle Fazia Hafa, Aira Fatimah Hafa." Tanpa sadar sambil mengetik Amar menjawabnya dengan fasih kedua anak perempuan Ustadz Isa. "Oh, hafal ya dua-duanya, hahaha, memang niat sekali kayaknya kamu dek, sampai hafal nama panjang dua-duanya," umpat Sierra dari belakang adiknya. "Aira dan Zia, yang mana yang kamu suka dek?" Refleks Sierra bertanya kepada adiknya. Amar masih fokus dengan telepon genggamnya. Dia tidak menjawab lagi. "Yang suka kamu sebut adek itu Aira ya, adeknya Zia. Yang kamu tulis dengan gigi kelinci itu siapa, Aira atau Zia?" Sierra kembali bertanya. Amar langsung mendongak ke arah kakaknya kemudian menggelengkan kepala. Aira Fatimah Hafa adalah anak kedua Ustadz Isa, yang jarak umur dengan kakaknya tidak terlalu jauh. Dia tinggal di pesantren milik abahnya Sierra waktu masuk SMP. Amar mengenalnya, karena dia adik kelasnya, dan di pesantren mereka sering bertemu dulu. Sedangkan kakaknya Michelle Fazia Hafa tinggal bersama dengan kedua orang taunya di Jakarta. "Apa sih mbak? Kepo banget sama urusan anak muda," kila Amar langsung menutup telepon genggamnya. "Aku jadi bingung nih dek. Yang kamu taksir itu adeknya atau kakaknya sih? Yang suka kirim chat-chatan sama kamu jelas itu adeknya Aira. Hahaha, tapi si gigi kelinci kayaknya bukan Aira. Karena gak mungkin Aira kuliah tahun ini. Aku juga lupa kalau dia umurnya di bawah kamu." Sierra bingung sendiri. "Gak usah dipikiran mbak, tidak ada yang naksir siapa-siapa kok. Aira udah seperti adikku. Hehehe," ucapnya sambil nyengir. "Terus Zia sudah seperti adik kamu juga. Dua-duanya hanya berjarak usia 1 tahun. Sama-sama cantik dan imut juga." Hehehe, Sierra masih mengulik informasi dari adiknya. "Tidak tahu," jawab Amar salah tingkah. "Hahaha, ketahuan kamu dek. Sudah jelas yang ditaksir kakaknya ternyata. Aku kira kamu naksir adiknya, Aira. Hahaha, pantas kamu ke Jakarta mau kuliah di sini. Biar dekat-dekatan ya. Aku bilangin Umi sama Papa ya, pasti kamu langsung diajak ke KUA dek." Rizal semakin manyun, menarik nafas kasar. Dia benar-benar seperti orang ketiga yang tidak dianggap dalam pembicaraan kakak beradik itu. "Sayang, panggilnya pelan. Sebentar mas. Aku lagi sidang adikku dulu. Mas kalau mau masuk kamar, duluan saja ya. Lagi seru soalnya." Rizal menelan salivanya saat mendengar apa yang Sierra katakan. Dia ingin sekali menarik tangan istrinya dan masuk ke kamar. Namun dia tidak berani melakukan hal itu dan akhirnya dia pasrah saja. Sierra kembali menatap adiknya. Rizal mendengus kesal. "Dek, kalau suka jangan diajak pacaran ya. Jangan malu-maluin keluarga. Kamu lamar dan nikahi saja. Usia bukan batasan kok. Kamu udah masuk usia 19 tahun. Zia tahun ini 18 tahun kayaknya." Amar langsung nyengir. "Ayo yang malu-maluin keluarga siapa? Main lamar-lamar laki-laki secara live di televisi. Hahaha, jangan pura-pura lupa mbak. Hehehe." Sierra menggigit bibir, melirik suaminya sambil nyengir. "Jangan bilang itu lagi. Ah, aku malu kalau ingat itu. Tidak sengaja aku bilang begitu juga. Hahaha." Rizal semakin manyun uring-uringan sendiri. "Mbak tenang saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan jika menyukai seseorang wanita. Kata Umi lelaki itu harus berani. Jadi pasti aku langsung ajak ke KUA jika aku sudah siap." Hehehe, jawab Amar dengan yakin.
Uhuk, uhuk, uhuk. Sierra langsung berbatuk kecil ketika mendengar apa yang adiknya katakan. Hahaha, berani sekali ternyata kamu, Dek. Baiklah, Mbak tunggu kenekatan kamu, Dek. Aira atau Zia keduanya sama-sama wanita yang baik. Mbak tahu Zia bagaimana? Karena dulu Mbak kan tinggal di pesantren Ustadz Isa juga cukup lama. Aira juga sama, meski hanya sebentar Mbak mengenalnya. Karena dia dulu kan tinggal di Jogja di pesantren Abah. Haruslah, aku ini lelaki Mbak, imam keluargaku nanti. Setidaknya untuk menjalin hubungan pernikahan yang baik, harus dimulai dengan awal yang baik pula. Wanita harus dimuliakan, bukan disakiti. Amar melirik ke arah Rizal. Jelas dia juga sedang menyindir kakak iparnya. Meski dia tidak mengatakan langsung. Namun Amar seperti Hito, dia akan membela Sierra jika disakiti orang lain. Bagus, bagus, ini baru adikku, penuh pendirian. Dan ternyata sudah dewasa sekarang. Sierra masih dengan ekspres cerianya. Mbak, aku mau tidur dulu. Istirahat sebentar di sofa ya. Rasanya capek datang ke sini. Sudah dicerewetin sama kakak sendiri. Sindir Amar sambil nyengir kepada kakaknya. Dia sudah merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Punya adik begini amat, jujur sekali. Kakaknya dikatain cerewet, ucap Sierra mengumpat sendiri. Amar sudah pura-pura membaringkan tubuhnya ke sofa. Sierra membalikan badan ke arah Rizal, yang sejak tadi diam saja dicuekin. Lanjutkan saja ngobrolnya sampai subuh. Pria itu berdiri, kemudian berjalan meninggalkan Sierra. Apalagi ini? Dia marah atau cemburu sama adikku sendiri. Mas tunggu, kenapa ninggalin aku? Sierra berjalan cepat di belakang suaminya. Keduanya masuk ke dalam kamar. Rizal diam saja dengan wajah kesalnya, karena sejak tadi dia diacuhkan. Mas, apa kamu cemburu sama adikku sendiri? Kenapa wajah kamu begitu? Ucap Sierra sambil mendekat ke arah suaminya. Bukan cemburu, tapi aku merasa tidak dianggap di antara kalian, jawabnya ketus. Sierra malah tertawa sendiri. Harusnya kamu nimbrung dong mas. Jangan diam saja. Bicara sama adikku, keluargaku adalah keluarga kamu juga. Cicit Sierra sambil menggelengkan kepala karena sikap suaminya. Kalian asik berdua? Aku harus berkata apa? Ya apa ke? Tanya kabar, tanya sekolahnya, tanya apapun bisa. Kalian kan sama-sama lelaki, masa tidak bisa ngobrol mas? Aku memang begini mas, sama adik sendiri sudah kayak teman, sama Umi dan Papa juga sama, kami sudah terbiasa bicara saling terbuka tentang segala hal, dan kami sudah biasa bercanda. Rizal terdiam, dia menyadari hidupnya tidak seperti itu, dia yang ditinggal oleh ibunya sendiri, abinya meninggal dan dia hanya dirawat oleh kedua kakeknya. Aku tidak biasa tiba-tiba akrab dengan orang yang baru ketemu. Jawab Rizal. Sierra mengerti dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Aku tahu mas. Kamu butuh waktu untuk semuanya. Kamu butuh waktu juga untuk belajar bersosialisasi. Padahal kamu biasa ceramah di depan umum loh. Harusnya kamu bisa membaur dengan cepat dengan keluargaku. Iya harusnya. Nyatanya aku bukan seorang ustadz juga. Baiklah, sudahi pembicaraan ini. Aku tidak mau berdebat. Kamu mau ke kampus kan? Aku bantu siapkan pakaian kamu. Harus semangat. Kejar cita-citanya mas. Biar nanti aku jadi istri dokter mas. Hehehe, Sierra menepuk-nepuk dada suaminya. Dia tidak bisa memaksa suaminya untuk berubah secara langsung, semuanya butuh waktu. Biarkan dia berproses sedikit demi sedikit. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. See